Penolakan pemberian bantuan operasional PAUD dari dana ADK oleh Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan saat ini sontak membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya. Kepala kampung itu menyebutkan bahwa ada peraturan bupati yang tidak membolehkannya. Bahkan, dia diduga membubarkan pengurus PAUD agar tidak dapat beroperasi dan mendapatkan bantuan dari dana ADK tersebut. Nah, kalau bantuan untuk PAUD itu Pak, karena itu ada di dalam Perbu. Perbuk ya. Di Perbu itu ada dinyatakan di situ kampung tidak boleh lagi menambah PAUD, TPA. Ada di situ Perbu pada. Perbuk berapa? Kalau nggak salah itu Perbu nomor berapa itu 85 ke 2019 itu. Ada, coba lihat Pak di alinea terakhir. Kalau Perbuk 85, sementara Pak Muharrem kemarin kan masih di kisaran 2019-2020 ini. Dia datang ke Tanjung Batu untuk menyampaikan bahwa dia merekomendasikan untuk memberikan bantuan untuk PAUD itu. Artinya boleh kalau beliau kan bupati Pak. Memang betul Pak Bupati, cuma di Perbu kan ada. Kecuali Perbu itu dicabut. Perbuk nomor berapa Pak? Nomor 85 ada Pak. Bapak berarti sampaikan ke beliau. Saya sampaikan. Terus apa kata beliau? Hah? Oh masa iya Pak? Iya ada Pak. Saya waktu itu di mediasi di rumah camat Pak, sama beliau itu. Nah begitu bilangnya. Nah tempat juga dikasih taunya sama kepala sekolahnya itu, oh seharusnya Bu, seharusnya ibu ini bilangnya sama kepala sekolahnya itu, seharusnya ibu ini harus koordinasi dengan kepala kampung sekarang, sama ibu kepala kampung sekarang. Ya, betul. Itu yang dia ngomong. Banyak yang dengar situ Pak. Nah, jadi yang nggak boleh maksud Bapak itu nggak boleh dari dana ADK Pak? iya dana ADK nggak boleh Pak. Untuk bantuan kalau ada lagi tambahan PAUD itu. Oh. Iya. Karena di Perbuk di situ dinyatakan di 2016 PAUD yang ada itu maka itu yang dibantu. Nah, kalau untuk membuat yang baru nggak boleh. Perbuk itu tahun berapa Pak? Hah? 2019 Pak. Perbuk 85 itu 2019. Kalau nggak salah ya 2019 kalau nggak salah saya. Berarti Pak masih Pak Muharrem kan? Masih Pak Muharrem? Iya masih Pak Muharrem. Perbuk tentang penggunaan dana ADK. Iya penggunaan dana ADK. Ada di situ PAUD, ada di situ TPA. Makanya kemarin TPA, saya sempat juga ditelepon dari data saya dari Tanjung pengurusnya di TPA. Kalau nggak salah itu Nadatul Jannah. Jadi TPA Nadatul Jannah itu dari naungannya Darussalam. Darussalam. Nah, jadi TPA Darussalam ini punya cabang lagi Nadatul Jannah. Jadi Nadatul Jannah ini mau berdiri sendiri. Nah, aku bilang boleh. Saya ditelepon dari Tanjung, Pak bilangnya loh, masa di Tanjung Batu nggak boleh buat TPA untuk taman lagi? Jadi saya mau bilang siapa? Jangankan 100 boleh. Yang nggak boleh itu? Yang nggak boleh, aku bilang kalau dana ADK untuk dibantukan kepada yang pendiri yang baru, karena itu di Perbuk jelas. Itu apakah dana ADK memungkinkan nggak untuk membantu PAUD ya? Iya, karena kan dia kan ada di situ Pak jelas. Dia kalau dia umpamanya siswanya itu 50 ke atas, ada berapa persen itu 50 ke bawah juga ada berapa persen. Itu Pak ya? Itu ada hitungannya dia. Ada hitungannya. Ya, sebentar Pak. Halo Pak, sebentar masih dengan Pak Kepala Kampung Pak. Saya. Nah, sebentar Pak ya. Kawan Pak. Ya gitu Pak, gitu ya? Iya, ada Pak persenannya itu ada dia. Oke, nanti kita simpan dulu nih, kita tampung aja, nanti kita cari tentang itu terkait dana ADK tidak bisa ke PAUD itu. Kalau PAUD itu Pak, kita lokasi. Iya. Lokasi kita nggak punya. Lokasi kalau TK negeri ya ada. Kita kan di sini kan kalau PAUD kita lokasi nggak ada Pak. Lokasi nggak ada. Iya lokasi Pak. Harus ada lokasi kan paling tidak karena mereka harus kalau membangun. Kalau TK ada ya? Kalau TK kita ada Pak, TK negeri ada. TK negeri. Ya, TK negeri ada. Sementara mantan kepala kampung sebelumnya mengatakan tidak ada aturan yang melarang mengalokasikan anggaran dari ADK untuk PAUD, seperti yang pernah dilaksanakannya membantu 3 buah PAUD dari dana ADK. Kita dulu PAUD ini sebenarnya waktu semasa saya menjabat 2014-2019 akhir itu kita bentuk setahun setelah saya menjabat ya. Iya, 2015. 2015 itu kita bentuk waktu itu masih yayasan lembaga
bernaung di lembaga ya. Bina Mutiara Bunda. Nah, lembaga Bina Mutiara Bunda kita bentuk dan secara kebetulan pada waktu itu mengajar murid-murid masyarakat Tanjung Batu dan yang dibantu oleh kampung. Ya. Nah, semasa saya menjabat waktu itu Pak, ada 3 PAUD yang dibantu. Lembaga Bina Mutiara Bunda, terus lembaga PAUD Junior Ceria, terus lembaga PAUD Bintang Kecil. Ya. Itu yang kita bantu, yang kita anggarkan melalui dana ADK. Nah, itu sesuai mengacu kepada peraturan bupati, saya lupa nomornya. Nomor 83. Ya, benar. Itu dibantu dengan ketentuan jumlah besaran murid ya. Berdasarkan jumlah murid. Ya. Berdasarkan jumlah besaran murid di atas 20 sampai dengan 40 kalau nggak salah. 40 ke atas. 40. Dia ada tingkat Ada tingkatan. Iya. Itu kan nggak salah kalau 20 5 juta ya. Ya. 20 Yang 5 40 juta. ke atas 5 juta per bulan Pak. Iya. 40 ke atas. 2 juta ya. 2 juta lebih yang 20. Yang 20 ke atas 2 juta, 40 ke atas 5 juta. Nah, secara kebetulan juga murid-murid kita banyak dan secara kebetulan juga di PAUD ada 3 lembaga ini semuanya ada murid Pak. Ya. Nah, pertimbangan saya selaku pemerintah kampung pada waktu itu akhirnya kita bantu karena mana kami berpikir bahwa yang mengajar dan diajar itu adalah warga masyarakat Tanjung Batu. Nah, sepengetahuan kami dana ADK ini memang peruntukannya untuk pembangunan secara umum, baik itu kesejahteraan masyarakat, baik itu pemberdayaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati yang itu harus dibantukan. Nah, seiring dengan habisnya masa jabatan saya pada waktu itu, secara kebetulan pada waktu itu akhir masa jabatan saya masih ada 3 PAUD Pak. 3 PAUD ya. 3 PAUD yang saya bantu sampai akhir jabatan saya, yaitu PAUD Lembaga Bina Mutiara Bunda. Sekarang kita jadikan yayasan ya. Biasa ya. Kami jadikan yayasan Pak. Kalau dulu lembaga kita jadikan yayasan dan secara kebetulan kita urus ke notaris waktu itu. Siapa Pak Fahmi? Fahmi. Ya. Akhirnya kita mendapat akta dari notaris dari Pak Fahmi, bahkan dari kementerian Pak. Ya. Nah, itu ada di sini juga nanti kami. Saya sudah habis. Dan pada waktu itu sempat sebelum saya habis jabatan itu sempat saya koordinasikan sama Pak Sekdes terkait masalah bantuan PAUD ini. Karena begini, pada waktu akhir masa jabatan saya PAUD Junior Ceria ya. Junior Ceria itu Pak muridnya habis. Oh. Tidak Tidak ada tempat dan kebetulan tidak ada tempat dan muridnya juga berkurang. Akhirnya guru-gurunya itu kebijakan saya pada waktu itu saya gabungkan di PAUD Bina Mutiara Bunda. Ya. Yang sekarang menjadi Yayasan Tunas Mekar Mandiri Bina Mutiara Bunda. Ya. Jadi itu kita gabungkan muridnya Pak di situ. Nah, akhir masa jabatan saya itu hanya ada 2. Tinggal 2 ya. Tinggal 2. Nah, tapi yang terdaftar pada waktu itu yang kita anggarkan di ADK itu ada 3. Memang ada 3. Ya. Yayasan yang dibina oleh kampung yaitu Bina Mutiara Bunda, PAUD Junior Ceria, terus Bintang Kecil. Nah, akhir masa jabatan saya itu tinggal 2, tetapi masih ada guru-gurunya kita ngerangkul di PAUD Bina Mutiara Bunda sampai dengan sekarang ini. Nah, akhir masa jabatan saya pada waktu akhir masa jabatan saya sempat saya koordinasikan sama Pak Sekdes. Pak Sekdes tolong dibantu karena secara kebetulan lembaga Bina Mutiara Bunda ini kami akan ganti karena pada waktu akhir masa jabatan saya pemerintahan Bapak Haji Darus ini kan, kami tidak pernah dilibatkan Pak, bahkan diundang dalam penyusunan APBK itu tidak pernah. Saya secara kebetulan saya selaku pengelolanya pada waktu itu Bapak Ibu Nani juga mengajukan permohonan, saya tanda tangan, bahkan pada waktu itu sempat juga saya koordinasikan dengan BPK. BPK itu adalah Badan Perumusan Kampung, yaitu ketuanya langsung dengan Pak Pucayasa. Nah, Pak Pucayasa tidak masalah, insya Allah katanya nanti akan kita rapatkan bersama kepala kampung dalam penetapan APBK. Sampai saya sampaikan bahwa yang mengajar ini adalah masyarakat kita, yang diajar ini adalah masyarakat kita. Artinya secara kebetulan kami juga punya hak. Tapi selama ini Pak, kami menyadari bahwa
bagaimanapun ini adalah kebijakan ada di tangan pemerintah kampung, yaitu saudara kepala kampung. Nah, jadi bagaimanapun kebijakan ini ada di tangan pemerintah kampung karena ini merupakan hak prerogatif dia, hak kewenangan ada di tangan dia. Nah, selama ini kami merasa seperti pengemis, Pak. Bahkan kalau tidak salah disposisi dari bupati itu ada. Disposisi bupati melalui kami sampai ke camat. Ini tidak ada tanggapan baik dari pemerintah kampung. Alasannya ini PAUD baru. Nah, pada waktu saya koordinasikan ke ketua BPK, semasa saya menjabat itu kan ada 3 PAUD. Berarti kalau memang sekarang ini kampung membentuk PAUD, kalau tidak salah namanya Permata Hati. Pemerintah kampung sekarang ini yang membentuk PAUD Permata Hati. Artinya kalau misalnya Permata Hati dari kampung, binaan kampung, terus kami punya yayasan Bina Mutiara Bunda, ya, Tunas Mekar Mandiri Bina Mutiara Bunda, sama Bintang Kecil, berarti 3 tetap, Pak. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kita menambah. Jadi alasan pemerintah kampung pada waktu itu ini baru. Sebenarnya tidak baru, karena PAUD Junior Ceria sudah tidak aktif lagi, Pak. Nah, artinya tetap 3. Bahkan murid-muridnya mungkin lebih banyak lagi dengan yang dibina oleh kampung yang sekarang kita sekarang. Jadi pada waktu itu ada disposisi dari beliau bahwa harus dibantu. Namun bagaimanapun sampai dengan penyusunan APBK 2019-2020 tidak mendapat bantuan. Nah, tahulah kalau yang 2020-2021 ini. Nah, kemarin sudah diajukan ke kampung oleh kepala sekolah, sudah saya tangani berkas-berkas persyaratan pengajuan itu yang mudah-mudahan dibantu oleh pemerintah kampung. Nah, inilah yang kami harapkan karena menurut kami juga, Pak, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang mengajar ini masyarakat Tanjung Batu, yang diajar ini masyarakat Tanjung Batu. Nah, sepengetahuan kami peruntukan dana ADK maupun ADD itu peruntukannya ada ketentuan-ketentuannya, baik itu untuk pemberdayaan, kesejahteraan maupun pembangunan. Nah, di situ sudah masuk ada pilihan, ada ketentuan, ada untuk sekian persen pemberdayaan, sekian persen untuk kesejahteraan, dan sekian persen pembangunan, terus operasional dan lainnya. Nah, itu. Nah, namun sampai sekarang kami belum pernah mendapat undangan resmi dari pemerintah kampung dalam tahap penyusunan APBK maupun dalam perubahan APBK pada waktu itu, Pak. Nah, katanya mau dianggarkan lewat dana apa itu namanya? ABT. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada juga, Pak. Jadi jujur ya kami merasa kecil hati, dan dalam kesempatan ini kebetulan Bapak-bapak ada di sini. Sebenarnya rencana kami juga akan menghadap beliau Bupati untuk yang kesekian kalinya nanti, mudah-mudahan beliau nanti tidak berhalangan bulan 2 ya kalau tidak salah pelantikan, karena kami tak petunjuk. Nah, sponsor saya sudah ada perdanya, mudah-mudahan itu dikuatkan dengan perbuknya, mudah-mudahan dikuatkan dengan perdanya. Kalau sudah perda bahwa sekian untuk PAUD dengan melalui DKI itu kan akan lebih baik, Pak. Kayaknya maaf saja Perbup aja tidak ada respon dari pemerintah kampung. Nah, seandainya kalau misalnya dituangkan dalam perda, itu ada dasarnya bahwa peraturan daerah bahwa PAUD yang ada di setiap desa akan dibantu sesuai dengan programnya presiden kita. Setiap PAUD mendapat bantuan. Itu yang sepengetahuan kami. Mudah-mudahan harapan kami ke depan, Pak, dengan melalui bapak-bapak ini selaku media bisa sekaligus kami mempertunjuk harapan juga nanti ke depan mudah-mudahan kami bisa mendapat bantuan ini juga, Pak. Karena juga menurut kami juga punya hak. Namun selama ini jujur terus terang, jangankan saya, camat, disposisi bupati aja tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah kampung. Apalagi kami seperti kembali sudah masyarakat biasa. Ya memang dulu kami juga mantan kepala desa. Bahkan kita dulu, Pak, mendapat undangan ini kepada ibu istri saya dengan saya sendiri bahwa undangan ini rapat pembubaran pengurus PAUD BMB. Bina Mutiara Bunda. BMB itu kan Bina Mutiara Bunda loh. Sepengetahuan saya tidak ada kewenangan pemerintah kampung untuk membubarkan PAUD karena ini yayasan atau lembaga.
biasanya yang bubarnya suatu lembaga atau yayasan itu atas keinginan lembaga itu sendiri, atau mungkin pengurusnya sudah tidak efektif lagi, sudah tidak aktif, atau mungkin berhenti atau bagaimana. Dan ini di dalam undangannya ini rapat pembubaran pengurus PAUD, makanya saya tidak hadir. Camat Pulau Derawan mengatakan saat dikonfirmasi, kampung itu ada namanya APBK Kampung. Jadi dasarnya adalah Perbub nomor 83 tahun 2019, di mana di dalam program itu sesuai dengan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Pak, kami ingin menanyakan terkait dengan bantuan yang berasal misalnya dari anggaran ADK. Apakah memungkinkan untuk membantu lembaga pendidikan seperti PAUD maupun TPA? Silakan Pak. Dan kalau ada aturan yang mengaturnya, tolong Bapak sebutkan. Jadi kalau ADK Kampung itu ada namanya APBK Kampung. Jadi APBK itu dasarnya adalah Perbub tahun nomor 83 tahun 2019. Di mana di dalam program itu sesuai dengan misi-misi Pak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu program pertama yaitu kegiatan pembangunan pemberdayaan RT program itu biasanya ada 50 juta itu tertulis Pak. Yang kedua program pembangunan pemeliharaan rumah ibadah. Yang ketiga adalah bantuan kematian bagi warga miskin. Ini adalah program Pak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu program visi misinya. Yang Bapak tanyakan tadi yaitu bantuan kepada lembaga pendidikan. Kalau di Tanjung Batu ini sudah ada, yaitu bantuan TPA dengan bantuan PAUD, di mana kegiatan ini sesuai dengan aturan Perbub 83, yaitu jumlah muridnya bagi, yaitu sesuai dengan porsinya 5 sampai 20 ada sudah Pak, itu 2 juta. Kalau dia itu jumlahnya muridnya 21 sampai 40 itu 3 juta. Nah, kalau jumlahnya lebih daripada 40 sampai seterusnya itu 5 juta, Pak. Nah, itu adalah standarnya. Kalau keterangannya itu tadi diberikan kepada lembaga pendidikan TK atau PAUD atau TPA dan sejenisnya milik pemerintah kampung. Berarti boleh Pak ya? Boleh. Berarti tidak seperti yang dikatakan bahwa ini tidak boleh, itu tidak benar Pak ya? Benar. Artinya menurut Perbub ini ternyata ada. Boleh. Boleh. Cuma dia harus diperhatikan Pak, itu adalah catatan di bawah, yaitu untuk efisiensi dan efektivitasnya keuangan kampung tidak menambah, tidak boleh menambah. Kalau dia tahun kemarin 3, 3, jangan menambah 4. Iya. Nah itu Pak, jadi yaitu guru TK, PAUD, TPA baru dan sejenisnya dengan memaksimalkan guru yang ada, tidak boleh menambah Pak, supaya administrasinya mungkin dan sebagainya Pak, itu efisiensinya. Jadi kami di sini kalau tidak salah ada 3 PAUD yang harus dibantu, ada 3. Karena tahun kemarin 2018, 2019 itu ada 3 Pak PAUD. Jadi harus ada 3 itu. Jangan sampai juga dikurangi, tidak boleh juga menambah. Nah itu Pak. News akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, subscribe, like dan komen. Supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.